Ya, pemirsa mencegah kerumunan dan antisipasi laju penularan COVID-19 pada malam perayaan Tahun Baru 2022, kawasan alun-alun Kota Batu ditutup. Penutupan dimulai per 31 Desember 2021 hari ini hingga 1 Januari 2022. Penutupan alun-alun di Kota Batu dimulai hari ini dan akan berlangsung mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat pagi harinya. Penutupan ini dilakukan untuk mencegah potensi penularan COVID-19. Terlebih, pemerintah juga mewaspadai adanya sebaran virus COVID-19 varian Omikron. Wisatawan juga akan menghadapi 6 titik pos pelacakan. Di masing-masing pos ini nanti pengendara akan dilakukan tes swab acak. Keenam titik tersebut terdapat di pos Kandangan, pos Kambal, pos Garuda, pos Baloga, pos Pandem, dan juga pos pelayanan di kawasan alun-alun Kota Batu. Dan untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan di Kota Batu, Malang, jelang pergantian tahun, kita berdialog langsung dengan Ibu Wali Kota Batu, Ibu Dewanti Rumpoko yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Bu Dewanti. Selamat sore Mbak Irma. Iya, Bu Dewanti, tinggal hitungan jam nih menuju pergantian tahun Iya, 2021. Lalu apakah di Kota Batu sendiri sudah terlihat adanya peningkatan mobilitas warga di sana? iya. Mbak Irma, bukan hanya hari ini, tetapi ketika awal-awal liburan sebelum tanggal 25, peningkatan masuknya wisatawan sudah terlihat. Tetapi masih boleh dibilang semua dalam kondisi aman terkendali. Karena tidak terlihat ada kemacetan ataupun kerumunan yang berarti dibandingkan dengan sebelum COVID. Biasanya Kota Batu ini jam segini ketika tahun 2019 ini sudah kita maju aja susah, bukan macet lagi tapi berhenti. Nah ini yang perbedaannya gitu. Jadi Baik, alhamdulillah sekarang masih masih terkendali sangat ya begitu. terkendali. Iya, Artinya iya Mbak Irma. kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Batu sendiri sudah tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat juga tadi tidak berbondong-bondong datang begitu ya? Iya, bukan kebijakan pemerintah Kota Batu, tapi kebijakan pemerintah pusat Ya. yang sudah sangat diterima oleh seluruh warga Indonesia, khususnya juga wisatawan yang akan datang ke Kota Batu, Mhm. sehingga kerumunan dan kemacetan tidak terjadi. Walaupun Mbak Irma boleh saya informasikan, hampir seluruh hotel yang bagus, yang representatif di Kota Batu ini huniannya sudah mencapai hampir 100%. Baik, artinya ada peningkatan wisatawan begitu. Tapi kalau dilihat ini wisatawan, dominannya dari wisatawan lokal kah ataupun mungkin dari luar daerah begitu, Bu? Kalau saya melihat mobil yang 1, 2 lewat, itu kebanyakan luar kota. Kebanyakan dari L, Surabaya, W, Gresik, juga ada S ya. Bahkan yang Jawa Tengah pun, Jawa Barat sampai Jakarta ada. Mhm. Walaupun itu jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Seperti saya sampaikan tadi, tidak seperti sebelum ada COVID. Baik, masih Tetapi terkendali ya? mereka wisatawan ini kebanyakan stay di hotel, Mbak. Jadi mereka Mmm. memang liburan keluarga, tidak jalan-jalan dan kemudian berkerumun seperti itu. Baik, lalu, mungkin Bu bisa dijelaskan kembali apa sebenarnya kebijakan-kebijakan lokal yang diterapkan oleh pemerintah Kota Batu jelang pergantian tahun? Adakah kebijakan-kebijakan seperti diterapkan mungkin di Jakarta, ada penutupan beberapa lokasi wisata seperti itu? Ya, kalau penutupan lokasi wisata kami tidak melakukannya karena setelah dievaluasi jumlah pengunjung itu sangat masih sangat toleransinya tinggi karena hanya 30%-an. Sehingga kami tidak mengadakan kebijakan untuk menutup tempat wisata. Tetapi yang kami tutup hanya alun-alun karena memang itu adalah pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan. Dan alhamdulillah memang alun-alun Kota Batu itu yang sumber kerumunan orang. Sehingga Hmm. sore hari ini sudah tahu ditutup, sudah tahu akan ditutup walaupun belum ditutup, itu sudah boleh dibilang sepi.
Baik, tadi disebutkan bahwa tempat-tempat wisata di Kota Batu tidak dilakukan penutupan begitu, lalu bagaimana komitmen daripada pemerintah kota itu sendiri untuk tadi menerapkan ekstra penerapan protokol kesehatan karena ini yang diharapkan oleh pemerintah pusat sendiri begitu untuk lokasi tujuan wisata. Ya, Mbak Irma, semua tempat wisata sudah ada peduli lindungi. Sehingga yang masuk ke tempat wisata haruslah orang yang sudah vaksin 2 kali. Nah, ketika dia belum vaksin, masih merah apalagi dan kuning pun belum hijau, itu kami menyiapkan tempat vaksin yang kemudian memvaksin eh, masyarakat yang datang ke Kota Batu dan tidak boleh masuk, tetap tidak boleh masuk di tempat wisata. Itu yang kami lakukan. Demikian juga di akses di tempat-tempat masuk ke Kota Batu juga secara random kami melihat peduli lindunginya, lihat vaksinnya, ketika belum vaksin langsung kami vaksin di tempat. Demikian Mbak Irma. Baik, lalu bagaimana mengenai sistem pengawasan protokol kesehatan? Anda sendiri sudah mengawasi apakah beberapa lokasi wisata yang ada di sana sudah maksimal begitu pengawasannya? Ya, di samping Satgas Covid Kota, di setiap tempat wisata itu harus atau wajib punya Satgas Covid. Sehingga kami selalu mendapat laporan dan koordinasi dengan Satgas Covid di masing-masing tempat wisata. Dan setiap secara berurutan, secara teratur Satgas Covid Kota itu selalu berkeliling ke tempat-tempat wisata. Dan biasanya tempat wisata jam segini itu sudah tutup, Mbak. Baik, artinya ada pembatasan operasional tempat wisata begitu ya Bu ya? Iya, jadi ini ada yang jam 5 tutup, ada yang jam 8 tutup. Nah ini nanti yang jam 8 itu Jatim Park 3, insya Allah itu semua sudah aman terkendali. Baik, mungkin Bu bisa disampaikan himbauan Anda kepada warga Batu ini jelang pergantian tahun seperti apa supaya warga Batu pun mengerti tentang beberapa kebijakan yang sudah ada dan juga sama-sama tadi untuk menekan penyebaran COVID-19 di sana. Ya, terima kasih Mbak Irma. Kepada seluruh warga Kota Batu dan juga warga yang masuk ke Kota Batu, saya sangat berharap bahwa semua yang masuk ke Kota Batu maupun warga Kota Batu ketika akan beraktivitas di luar, pastikan itu sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan ketika akan beraktivitas di luar itu sudah vaksin 2 kali. Dan pastikan juga ibu bapak yang keluar rumah mentaati protokol kesehatan. Sehingga kita semua saling melindungi dan insya Allah ketika kita saling melindungi, kita akan bisa sehat dan terbebas dari COVID. Demikian Mbak Irma. Baik Bu Dewanti, mungkin sedikit aja tadi saya sempat tidak menanyakan mungkin bagaimana dengan tadi pengawasan untuk anak-anak yang juga ingin berwisata, apakah diperbolehkan seperti itu? Apa ada mungkin syarat khusus untuk anak-anak? Ya, begini, yang 12 tahun ke atas itu sudah wajib ada vaksin 2 kali. Nah, yang anak-anak yang 6 sampai 12 itu kita wajibkan vaksinnya baru 1 kali. Itu yang kita lakukan di Kota Batu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu Dewanti Rumpoko, Sama-sama. Wali Kota Batu telah bergabung bersama kami sore hari ini. Salam sehat selalu dan selamat sore. Selamat sore, salam sehat Mbak Irma. Baik, pemirsa, jelang malam pergantian tahun, wisatawan memadati kawasan pantai Kuta Badung, Bali. Sementara volume kendaraan yang melintasi eksit tol Cipali juga alami peningkatan jelang pergantian tahun. Kawasan Pantai Kuta di Badung, Bali diserbu wisatawan domestik maupun mancanegara. Wisatawan ini umumnya akan merayakan malam pergantian tahun di kawasan wisata Kuta, Bali. Mereka datang lebih awal untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Terlebih pemerintah setempat juga berencana melakukan sterilisasi kendaraan yang masuk ke kawasan Pantai Kuta pada Jumat sore, sehingga pengunjung hanya bisa berjalan kaki menuju kawasan Pantai Kuta.
Hal ini sebagai antisipasi kerumunan warga yang akan merayakan malam pergantian tahun. Untuk malam tahun baru ya dia ditiadakan di pantai. Yang saya maksud artinya seperti tahun-tahun yang lalu itu tidak ada bunyi petasan dan sebagainya. Artinya jam 11 pantai sudah disteril, artinya mungkin tidak ada yang berkumpul dan lain sebagainya. Itu masuk. Antusiasme jelang malam pergantian tahun juga terasa di exit tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat. Ratusan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau melalui gerbong tol ini. Pengelola tol membuka 8 loket utama dan 3 loket tambahan. Pihak tol juga menempatkan sejumlah petugasnya untuk mengatur dan mengarahkan kendaraan untuk menggunakan loket satelit jika loket utama terjadi antrean. Upaya ini dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas di exit tol Cipali. Dari Badung, Bali, dan Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.